Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Dwi Haryanti, biasa dipanggil Ella, absen 25. Perkenalkan, nama saya Cindy Vinanata Aulia, biasa dipanggil Cindy, nomor absen 18. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jembatan Horai. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu pengertian jembatan, sejarah jembatan Horai, lokasi jembatan Horai, latar belakang kita memilih jembatan, analisa jembatan Horai, tujuan jembatan Horai dibangun, dan yang terakhir ada struktur jembatan Horai. Yang pertama, apa sih jembatan itu? Sebelum kita memasuki ke topik utama, yaitu jembatan Horai, kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih jembatan itu. Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api, ataupun jalan raya. Jembatan dibangun untuk penyeberangan pejalan kaki, kendaraan atau kereta api di atas halangan. Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan dalam kurung trafik atau flows. Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan, karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Sejarah Jembatan Horai. Jembatan Horai berada di rute periode Edo dari Tokaido, menghubungkan Edo dengan Kyoto. Kesugunan Tokugawa secara tegas melarang pembangunan jembatan atau layanan feri apapun di atas Sungai Oi untuk tujuan pertahanan, memaksa para pelancong untuk menyeberangi perairan dangkalnya. Namun, setiap kali sungai meluap karena hujan deras atau lama, penyeberangan sungai tidak mungkin dilakukan. Selama musim hujan yang panjang, pengunjung terkadang terpaksa menginap di Shimada-juku atau Kanaya-juku, terkadang selama beberapa hari. Setelah restorasi Meiji, mantan samurai yang setia pada klan Tokugawa menetap di daerah Makinohara dan mulai mengembangkan perkebunan teh. Untuk memudahkan penyeberangan sungai, jembatan ini dibangun pada tahun 1879. Pada tahun 1965, tiang panjang kayunya diganti dengan beton, namun bagian atasnya yang terbuat dari kayu tetap dipertahankan. Lokasi jembatan Horai sendiri ada di sini. Nah, ini latar belakang kami memilih jembatan Horai. 1. Tertarik dengan negara Jepang. 2. Jembatan termasuk jembatan wisata dengan pemandangan Gunung Fuji. Ketiga, mungkin dari pertanyaan dari Bu Prihandari yang membuat kita terinspirasi memilih jembatan Horai. Karena pertanyaan waktu itu Tanya ke anak-anak apa nggak ada yang memakai jembatan Jepang. Nah, jadi kita Jadi terinspirasi membuat jembatan Jepang Horai ini. 4. Tertarik dengan struktur jembatan Horai yang terlihat berbeda dari jembatan lain. Dan yang terakhir adalah merupakan jembatan terpanjang di dunia, sehingga kami tertarik mempelajarinya untuk berlanjut. Selanjutnya ada analisa jembatan Horai. Analisa jembatan Horai. Alamatnya berada di Minami, Shimada, Shizuoka, Jepang. Panjang. Jembatan Horai memiliki panjang 897.422 meter dan berada di atas Sungai Oi. Lebar. Memiliki lebar 2,7 meter karena jembatan ini dikhususkan untuk pejalan kaki dan pengendara sepeda saja. Dan yang terakhir, for your information, jembatan ini dibangun pada tahun 1879
dan terdaftar dalam The Guinness Book of Records sebagai jembatan kayu terpanjang di dunia pada tahun 1997. Nah, tujuan jembatan Horai dibangun di zaman Edo, Sungai Oi adalah salah satu akses utama masyarakat yang menggunakan rute Tokaido, atau salah satu rute perjalanan yang menghubungkan ibu kota Edo dengan Kyoto. Ketika tidak ada jembatan, orang-orang harus menggunakan perahu untuk menyeberangi sungai. Tujuan lain dibangunnya jembatan ini adalah untuk mengembangkan pertanian di wilayah Makinohara, Plateau, dataran tinggi yang sekarang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil teh hijau terbesar di Jepang. Dan yang terakhir ada struktur jembatan Horai. Mungkin jembatan Horai ini berbeda dari yang lain karena strukturnya ya. Jadi dia itu menggunakan full struktur dari kayu. Tetapi pada tahun 1965, beberapa pilar dari pondasi kayunya jembatan Horai sendiri kropos akibat terkena banjir. Ya, jadi setelah itu diganti menggunakan beton, tapi untuk yang daerahnya langsung sungai. Yang pertama ada sambungan mortis dan tenon. Mungkin dari kami masih kurang informasi menggunakan sambungan ini karena informasi yang kami dapatkan sangat minim. Ya. Jadi mortis dan tenon atau sambungan kayu mortis dan tenon atau biasa juga disebut dengan purus lubang merupakan sambungan kayu yang hampir mirip dengan model TNG, namun biasanya digunakan pada balok atau membuat sambungan furnitur. Prinsip dari si sambungan ini sendiri yaitu membuat lubang berbentuk persegi atau setengah lingkaran untuk dimasukkan kayu lain yang sudah dipurus. Lebih detailnya bisa lihat gambar di presentasi kami. Yang kedua ada sambungan half-lap digunakan di pegangan jembatan Horai. Sambungan half-lap berfungsi untuk menyambungkan kayu pada pembuatan tempat penyimpanan atau storage. Half-lap joint dibuat dengan memotong dua buah kayu yang hendak disambungkan. Besarnya bagian yang dipotong adalah setengah dari tebal kayu tersebut. Nah, yang selanjutnya kita akan ke layout untuk mengetahui detail dari jembatan Horai. Gambar pertama dari layout ini adalah tampak depan dari jembatan Horai. Gambar kedua yaitu merupakan tampak samping kanan dari jembatan Horai yang kami potong. Yang ketiga ada gambar potongan yang menunjukkan sambungan mortis dan tenon berada. Dan yang keempat, sambungan half-lap yang berada di pegangan jembatan Horai serta jarak antar gelagar 10 meter. Nah, ini merupakan desain jembatan Horai yang kami buat di SketchUp. Di sini kami akan menjelaskan panjang struktur jembatan Horai yang berbeda. Nah, di atas permukaan tanah memiliki panjang 5 meter dan masih berstruktur kayu. Sedangkan di atas Sungai Oi sendiri memiliki panjang 7 meter dan sudah diganti dengan struktur beton. Di atas ini kita bisa melihat bahwasannya untuk pegangan sendiri menggunakan kayu sekitar ukuran 14/8 dan untuk cagak pegangannya menggunakan kayu sebesar 15/15 dan untuk yang pijakannya sendiri menggunakan kayu ukuran 20x2,7 dengan tebal 5 cm. Tetapi di bawah pijakan lapis pertama itu masih terdapat lapisan kedua yang juga dengan tebal 5 cm tetapi dengan arah
yang berbeda. Struktur persegi panjang yang berada di bawah pijakan memiliki tinggi 5 cm dan panjang mengikuti panjang jembatan serta lebar 60. Dan di bawahnya yang berbentuk persegi memiliki ukuran 50 x 50 dan panjang mengikuti jembatan. Yang berbentuk lingkaran memiliki diameter 50 dan panjang 5 meter. Jaraknya antar lingkaran juga 5 meter. Balok kayu yang berbentuk persegi memiliki ukuran 60 x 60. Dan kayu lingkaran yang menggunakan sambungan mortis dan tenon masuk ke kayu balok sekitar 10 cm. Setelah itu gelegar di bawahnya yang memiliki tinggi 5 meter juga menggunakan sambungan mortis dan tenon masuk ke dalam balok kayu sekitar 15 cm. Sekian dari kami. Domo arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.